Halo teman-teman, nah kali ini kita melakukan pemeriksaan kardiak troponin I. Jadi hidupkan alat dulu. Kita masuk ke mode standar aja dan bukan mode instan. Lalu pertama kali setelah hidup nanti ini akan on off sini ya, terbuka. Lalu kita masukkan ID card-nya di sini. Nah setelah ID card, kita pilih read ID card, reading item place. Sudah oke, pilih. Lalu kita mulai melakukan pengukuran dengan cara kita pilih analyzer. Masukkan dulu nomornya ya, nomor sampel, nomor rekam medik pasien. Oke ya, kita masukkan dulu nomor rekam medik pasien 184742 184741. Oke. Nah, sudah. Lalu siapkan spesimennya menggunakan serum ya, 100 mikron. Masukkan ke cardnya. Cardnya terlebih dahulu kita siapkan. Oke, ini cardnya. Sudah kita sobek, keluarkan. Nah, cardnya ini mirip-mirip seperti yang menggunakan seperti biasa ya, imunokromatografi. Di sini CTNI, kardiak troponin I. Nah, ini nanti kita tetesan di sini sebanyak 100 mikron. Ya kan, kita ambil, kita pipet sini ya, 100 mikron. Teteskan di sini ya. Nah, sudah. Oke, langsung saja kita pilih menunya standar test. Masukkan ke sini, dorong, lalu tekan analyzer. Nah, dia akan menginkubasi ya. Kita lihat di layar sebanyak 720 second ya. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Ya, cukup lama ya. Kita skip saja. Oke teman-teman, sementara kita menunggu hasilnya, kita sedikit berdiskusi mengenai kardiak troponin I. Kita tahu ya bahwa tropomyosin itu berperan dalam aktif dalam pergerakan otot. Nah, dengan memeriksa kardiak troponin I, maka akan lebih spesifik untuk menggambarkan kondisi jantung ya mengalami gangguan. Dan kardiak troponin ini kelebihannya memiliki waktu yang lebih lama terdeteksi di dalam darah, sehingga dapat ditemukan pada kasus-kasus orang-orang dengan gangguan pada jantung, terutama pada kasus IMA ya, IMA, infark miokard akut, dan lebih spesifik ketimbang CKMB ataupun mioglobin. Nah, bedanya lagi di sini kalau dibandingkan mioglobin lebih cepat dideteksi namun cepat juga hilang. Nah, penggunaannya di sini untuk deteksi gangguan pada IMA sangat penting sekali menggunakan kardiak troponin I. Walaupun ada juga pemeriksaannya menggunakan kardiak troponin T. Jadi sama-sama saja, tapi bila ditanya mana yang lebih bagus, ya jelas yang bagus ya troponin I. Nah, di sini kardiak troponin I merupakan protein muscle ya, protein otot yang molekulnya itu rendah. Jadi bersama-sama troponin T, troponin C, dia berperan dalam otot ya, di otot jantung, tropomin, tropomyosin, yang mana secara umum berperan dalam transmisi dari intraseluler dan signal kalsium. Aktin miosin interaksinya. Kardiak troponin I ini sensitivitasnya tinggi ya sebagai marker dari kerusakan miokardium dari jantung, dan juga untuk diferensiasi antara otot skelet yang mengalami lesi ya kan, infark miokard injury ya, dan juga penggunaannya di sini sangat cepat ya. Untuk pemeriksaannya di sini menggunakan teknik rapid dengan menggunakan blood, dan dia bisa dideteksi lebih onset lebih cepat ya pada akut infark miokard.
Nah, kemudian dia lebih mampu rilis lebih lama ya ketimbang CKMB ya. Misalnya di sini lebih bagus, dan CKMB itu akan menurun ya setelah 36 sampai 48 jam. Sementara kardiak troponin I masih ada levelnya yang meningkat setelah 6 sampai 10 hari. Dari populasi yang ada di sini ya, teman-teman bisa melihatnya. Kardiak troponin I itu bisa saja meningkat kadarnya nanti ya di sini mencapai 100 misalnya sampai 300 nanogram per mililiter. Nah, dan juga kardiak troponin I ini spesifik dan sensitif sebagai penanda biomarker pada AMI. Jadi prinsipnya sangat mudah sekali di sini ya, dia berdasarkan pengikatan antigen antibodi pada garis yang ada di zona tes dan zona T ya. Lalu akan dibaca fluoresen partikelnya di sini yang ada di sini oleh alat, membentuk warna pita garisnya itu semakin tebal pita garisnya maka semakin tinggi kadar dari kardiak troponin I yang ada. Oke ya, cukup lama juga kita menunggu, sudah beberapa menit. Nah, kemudian lagi di sini kardiak troponin I sekarang menjadi primadona ya sebagai biomarker untuk penanda IMA ketimbang CKMB, baik CKMB enzimatik, CKMB mass ya atau persen CKMB-nya. Dibandingkan yang timeline-nya yang dulu yang menggunakan LDH, AST atau mioglobin. Tapi untuk pemantauan setelah ini untuk menuju proses perbaikan bisa saja menggunakan marker yang lebih murah, misalnya menggunakan LDH ya pemantauannya, karena LDH cukup lebar juga untuk ada di dalam darah, karena LDH sebagai penanda adanya kerusakan yang meluas ya pada tubuh. Nah, di sini salah satunya pada AMI, infark miokard akut. Nah, untuk sampelnya di sini kita menggunakan serum ya, serum paling bagus bisa menggunakan tutup merah, ya kan, tabung tutup merah, tabung tutup kuning. Nah, kemudian lagi di sini pastinya pengumpulan spesimennya mengikuti standar apa yang ada di laboratorium, prosedurnya, SOP-nya. Spesimennya ini sebaiknya disimpan 2-8 derajat Celcius selama 3 hari stabil, atau dibukukan ya minus 20 derajat Celcius bisa 3 bulan. Dan pastinya ya di sini pemipetannya menggunakan mikropipet ya 100 mikroliter, dan alat ini berbeda-beda ya, multi peran, ada yang bisa menggunakan pengukuran prokalsitonin, pengukuran kardiak troponin I, dan juga ada yang lainnya itu HbA1c. Nah, untuk mode standar kita gunakan dia menginkubasi dulu lalu dibaca. Sementara metode mode instan dia kita reaksikan di luar ya secara berkelompok, misalnya 10 spesimen, 20 spesimen, setting timer ya kan, setting timer. Setelah itu maka kita langsung ke mode instan, dia langsung membaca, tidak perlu melakukan inkubasi secara individu seperti ini ya, dia langsung baca. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman, kita sudah mendekati akhir dari inkubasi, tinggal kita menunggu pembacaan hasilnya. Dan pastinya di sini teman-teman pastikan ya listrik yang dialirkan ini stabil supaya pada saat pengukurannya tidak terganggu. Kemudian keluar hasilnya ini apabila nanti rendah berarti memang tidak mengalami gangguan pada kardiak troponin I-nya, berarti tidak ada AMI-nya. Tapi bila tinggi nanti dicurigai mengalami AMI, infark miokard akut. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, sementara kita menunggu sekitar 99 detik. Kemudian kita sedikit bercerita dalam pengukuran ini biasanya perlunya instrumen mikropipet saja, dan alat ini sifatnya POCT sehingga bisa diangkat dan dibawa. Jadi bedside di samping pasien bisa saja dilakukan,
atau bisa saja dilakukan di laboratorium, karena ini tinggal dicolok ke listrik, kemudian siapkan alatnya, siapkan ID cardnya, siapkan mikropipet 100 mikroliter, lalu kita lakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini bisa secara serial, nanti mungkin per berapa jam diperiksa lagi troponinnya, atau per 24 jam atau per 2 hari, tergantung nanti klinisi yang memerlukan pemeriksaan kardiak troponin ini. Dan lagi pastinya rank pengukurannya di sini antara 0,1 sampai dengan 40 nanogram per mililiter. Jadi kalau biasanya di bawah 0,1 berarti kadarnya sangat rendah, artinya tidak terdeteksi peningkatan kardiak troponin I. Oke ya, kira-kira itu saja. Di ini interferensi, tidak ada interferensi yang dapat terjadi pada menggunakan metode ini. Dan pastinya ya di sini kita tunggu ya. Ini sudah 15 detik sudah dekat, dan hasilnya bisa nanti langsung di print di printer internalnya sini. 4 detik, 3 detik, nah, keluar hasilnya ya. Nah, ini langsung baca reading dia. Nah, reading lalu keluar kadarnya 4,14 nanogram per mililiter. Berarti tinggi ya, ini kadar kardiak troponinnya. Berarti kemungkinan pasien ini mengalami IMA atau AMI ya. Ya, mungkin pada saat di ruang perawatan atau di ruang gawat darurat sudah didiagnosis pasiennya ini mengalami nyeri dada ya, dan mungkin ada riwayat jantung. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa.